Terus saya nanti akan ketahuan energinya apa Bu Anita, Bu Esti dan Bu Suti atau yang lain. Oh, kenapa saya kalau usaha ini kok berhasil, tapi kalau usaha ini gagal? Kenapa saya kalau urusan di wilayah ini berhasil, tapi kalau berurusan di wilayah ini gagal? Nah, itu semua akan terjawab di konsep jalur emas dan jalur neraka. Itu juga ada kaitannya dengan Asmaul Husna nanti yang 9 asma itu akan ada kaitannya. Jadi eh, itu benar-benar menjawab kepentingan hidup dunia dan akhirat. Besok itu akan saya kupas di situ. Dan ini memang sebuah metode yang hari ini memang orang belum banyak tahu karena memang saya baru start ya Bapak Ibu. Tapi nanti begitu banyak tahu, Bapak Ibu akan banyak dimintai pendapat sama orang, dimintai tolong, dimintai bantu untuk bantu jelasin. Yang sudah ketemu Gus Salam biasanya gitu. Kenapa? Karena itu memang sebagai kompas kehidupan, kompas moral kita gitu. Jadi kalau manusia itu tidak punya kompas moral, maka moralnya babak belur gitu. Tapi kalau kita udah punya kompas moral dan kompas spiritual, maka akan terjadi harmoni kehidupan antara ke duniawi dan dan akhirat. Ini selaras gitu. Nah, bagaimana kita menemukan kompas moral dan kompas spiritual kita gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu kompas moral dan kompas spiritual, otomatis kita menjalaninya lebih santai, lebih enak. Mas Firman, Pak Firman, Pak Tri ini, Kang Bejo ini udah tahu, Pak Iwan udah tahu. Bagaimana sih Gus Salam menghadapi masalah itu gitu. Mereka lebih tahu. Yang udah lama ikut saya. It's okay, saya bilang tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Penyebab yang jadi masalahnya satu. Bagaimana cara menyikapi masalah? Ya karena saya punya kompas kehidupan, kompas moral dan kompas spiritual dalam menyikapi masalah saya tetap enjoy, tetap menikmatin saja gitu. Tetap menikmatin dan tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan situasi pemerintah, tidak menyalahkan orang lain. Ya sudah, karena memang kompas moral saya, kompas spiritual saya di sini. Saya nikmatin hidup ini gitu. Itu loh, Pak. Bisnis pun sama. Jadi kalau kita bisnis ternyata jalur kita nanti di wilayah yang jalur neraka ya pasti rugi Bapak Ibu. Makanya sebelum menentukan bisnis itu kita harus tahu kompas bisnis kita. Kompas hidup kita kita harus tahu. Kompas bisnis kita ini jalur emas atau jalur neraka. Itu ada istilah nanti Bapak Ibu. Ada jalur emas, KW1, KW2, KW3, jalur neraka. Ada 5 istilah. Nah, jalur neraka ini mau dimodalin 1 miliar habis Bapak Ibu. Nah itu. Nah, jalur emas, aduh, enggak pakai doa berhasil. Apalagi kita pakai doa. Enggak pakai doa saja berhasil, apalagi pakai doa. Kuadrat tentunya. Itu yang jalur emas. Nah ini kalau Bapak Ibu walaupun sudah tua, mohon maaf. Itu penting sekali, walaupun tua enggak masalah. Nanti bisa ilmu itu ditularkan ke anaknya. Mumpung anaknya belum terlalu menderita gitu kan. Anak saya yang baru menikah itu dalam bimbingan saya memang 1 tahun ini saya minta kamu nggak boleh keluar rumah dulu harus satu rumah sama bapak minimal 1 tahun ya terserah nanti gimana ke depannya nggak tahu mereka namanya orang rumah tangga mungkin ingin mandiri dan segala macam paling tidak 1 tahun saya bimbing anak saya kalau di sini kamu akan begini kalau di sini kamu akan begini amaliyahnya ayatnya ini bacaannya begini. Jadi, itu semua tak saya tata. Nanti kalau hamil mesti baca ini, baca ini, baca ini gitu. Contohnya begitu. Jadi memang kompas eh, kehidupan tadi benar-benar kita udah punya Bapak Ibu. Namun kalau manusia tidak punya kompas kehidupan, tidak punya kompas moral, tidak punya kompas spiritual, dijamin tersesat. Kadang kena, kadang enggak. Tapi banyak sesatnya, banyak tersesatnya. Namanya nggak ada kompas ya. Sama kita berjalan di padang pasir.
Kita hanya main feeling. Saya kira 90% lepas, 10% kena. Namanya feeling. Tapi kalau kompas, kita tinggal yakin dengan kompas itu tadi, arah kompasnya, insya Allah sampai tujuan. Nah, itulah pentingnya harmoni Asmaul Husna. Ya mungkin selama ini orang ya sekedar nama Tuhan. Kalau mau rezeki ya minta sama Allah yang maha memberi rezeki gitu kan. Kalau mau selamat minta sama Allah yang maha menyelamatkan. Hanya batasan itu. Belum terlalu menukik. Padahal itu adalah kompas kehidupan. Kita jelaslah. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat 66 ayat 6, triple 6. Nah, bagaimana kompas menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka? Kalau kita nggak punya kompas, ya kan jawabannya hanya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan wallahu a'lam yang tidak kepastian? Saya tidak pakai itu. Saya harus memiliki kepastian. Makanya saya harus punya kompas. Makanya dari hadis Rasulullah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, di situ saya belajar tentang Feng Shui ilmu Cina. Dan saya konsultan Feng Shui, Bapak Ibu. Orang tanya, Gus Cina mana? Cina Kawatan dah. Cina Kawatan itu Cina hitam. Saya bukan Cina. Tapi saya punya orang tua angkat China. Mantan istri saya juga China, Bapak Ibu. Nah, tapi karena saya waktu itu fokus mendalami itu sehingga tahu, oh, kan Al-Quran itu ada ayat-ayat apa namanya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat yang tertulis dalam Quran dan ayat-ayat yang ada di alam semesta. Nah, salah satu ayat-ayat ada di alam semesta itu ditemukan oleh Cina yang namanya Feng Shui. Ada negeri barat menemukan horoskop. Itu betul, Bapak Ibu. Itu penelitian semua itu. Cuman kadang kita sebagai orang Islam itu terdogma. Oh, itu budaya orang lain agama Islam. Kalau saya tidak. Saya tidak mandang agama. Saya tidak memandang agama, Bapak Ibu. Kalau saya dipakai agama sesat, Bapak Ibu. Salah. Science and science. Pengetahuan alam. Gitu. Itu saya. Mungkin kalau dulu KB, zaman-zaman waktu saya masih muda, zaman Pak Soeharto KB. Tapi ada pandangan orang yang KB itu dikatakan haram. Tapi kalau saya tidak. Itu upaya manusia. Mereka lupa dengan sabi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan juga Allah menyempurnakan. Pada substansinya kehidupan ini semua ciptaan Allah. Pesawat pun ciptaan Allah. Hanya lewat manusia yang diberikan pengetahuan tentang sains. Listrik itu penciptaan Allah. Nah, Allah melalui otaknya Thomas. Sehingga terjadilah listrik. Loh, kenapa Gus kok atau Allah melalui otaknya Thomas? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, khalaqnya Allah itu terhubung dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Khalaqnya Allah tidak terhubung dengan ciptaan lain. Tidak terhubung dengan binatang. Dia hanya terhubung dengan manusia. Maka manusia disebut sebagai khalifah karena mampu mengembangkan otaknya. Menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Contoh dari tidak ada pesawat menjadi ada pesawat. Tapi manusia tidak bisa menciptakan ruh. Tapi dia bisa menghidupkan. Contoh listrik. Oh, tapi dia bukan ruh, hanya hidup. Makanya tentang ruh, Allah buka. Apa Allah rahasiakan. Dia manusia janganlah kamu nanya tentang ruh, kamu tidak akan tahu tentang ruh. Kecuali yang sedikit. Ya, insya Allah saya paham tentang ruh. Tapi tidak saya ceritakan malam hari. Next time pasti akan saya ceritakan. Nah itu tadi. Misalnya kita punya, setiap hari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang.
Kalimat dengan nama, berarti kan dengan asma. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman sifatnya pengasih. Ar-Rahim sifatnya penyayang. Lingkungan spiritual, kalbu kita, akal kita, dengan asma Ar-Rahman Ar-Rahim, mestinya ada harmoni. Sekarang manusia itu tidak harmoni tentang hal ini. Setiap hari dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi hatinya masih penuh kekecewaan. Hatinya masih penuh kebencian. Hatinya masih penuh dendam. Hatinya masih penuh iri. Berarti miss atau disconnect harmoni dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya tidak sinkron ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan aplikasi kehidupan. Tidak terjadi harmoni. Kalau di dalam musik antara keyboard dan gitar dengan drum itu nggak harmoni, kacau. Mau nyanyi susah, didengarkan nggak enak kalau musik itu nggak harmoni. Sama dengan kehidupan. Kalau hidup kita tidak harmoni dengan Asmaul Husna, manusia stres, manusia kebingungan, manusia ketakutan, manusia kecemasan, manusia penuh ragu. Ini tandanya hatinya, pikiran tidak harmoni dengan Asmaul Husna. Nah, bagaimana supaya harmoni? Jarang ada yang tahu. Nah, besok di WhatsApp itu tak kasih tahu, gini loh caranya harmoni. Nah, itu tadi. Yang bahasanya kobil tuh tadi. Di kobil tuh diterima. Kalau suami istri mau nikah namanya juga kobil tuh. Aku terima nikahnya. Kobil tuh nikah, haha. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, aku terima nikahnya. Di kobil tuh diterima. Nah, bagaimana kita mampu menerima nur ilahi agar terkoneksi dengan nur insan kita? Nah, tentu ada caranya. Nah, besok tak ajarin Bapak Ibu. Nah, begitu dikonekkan, ternyata ada yang tersendat di dalam tubuh Bapak Ibu besok. Itu saya buka cakranya, tek langsung saya buka terkonek langsung. Misalnya macet di daerah sini, saya totok aja tinggal tek, saya totok kebuka ada konek nurnya, cahayanya. Nah itu Kobutu itu sementara ini santri saya belum ada yang bisa mewakili. Karena kita tahu, oh ini terhubung atau tidak kita tahu. Kalau kelas saya tahu, itu kelas saya tahu. Masalah Kobutunya Bapak Ibu. Ini sudah terhubung atau tidak saya tahu. Nah, supaya apa ya? Supaya harmoni tadi Bapak Ibu. Kalau kita mengkonekkan dengan Asma Husna itu tadi tujuannya supaya harmoni. Kalau kita harmoni dengan asma, hidup kita tenang. Misalnya saya mau cari rezeki. Saya harmoni dengan Al-Wahhab. Saya harmoni dengan Al-Fattah. Saya harmoni dengan Al-Razak. Saya harmoni dengan Al-Ghani dan Al-Mughni. Ternyata sama Allah dikasih 1 juta hari ini. Is oke, nggak masalah. Saya nggak ada sedikit pun protes. Karena memang dalam harmoni itu kita bisa menerima berapapun kita yang dikasih Allah. Misalnya hari ini kita terima 5 juta. Ya memang kapasitasnya cuma 5 juta kita dikasih Bapak Ibu. Kalau sudah harmoni tidak ada protes. Bapak. Dan Allah tahu kebutuhan kita. Itu. Insya Allah. Kalau sudah harmoni itu hidup fine-fine aja. Saya nggak pernah pusing. Mau pemerintah Prabowo ya saya nggak pusing. Mau Jokowi ya saya nggak pusing. Mau wakilnya presiden, apa wakil presiden Gibran ya saya nggak pusing. Sudah skenario ilahi. Saya pusing, saya ngamuk, emang dapat apa saya? Nggak dapat apa-apa. Podcast-podcast politik tuh saya nggak pernah nonton tuh. Karena nggak ada gunanya. Terus
Kita habisin waktu hanya nonton podcast politik yang membicarakan orang lain yang gibah. Mendingan tak buat jikir kalau saya. Toh saya teriak juga nggak akan ngaruh kok ke pemerintah. Kalau saya mau teriak, saya jadi anggota DPR. Saya nyalon dulu kan gitu. Jadi saya tahu positioning. Sehingga harmoni hidup saya, kompas saya hanya fokus dengan kehidupan saya pribadi, keluarga saya, santri-santri saya, dan umat. Dengan keilmuan yang saya pahami. Saya tidak pernah bahas ilmu ustadz ini saya nggak mau, Bapak Ibu. Karena manusia memiliki kelebihan masing-masing. Ada orang ahli nahu sorof, ada ahli tajwid, ada ahli tafsir, ada ahli hadis, ada ahli ma'rifat, toriko, hakikat. It's okay itu masing-masing. Saya pun tidak mau pusing dengan ulama yang adu debat. Bagaimana saya tetap terus siar, membawa dampak kebaikan terhadap umat. Karena memang dunia isinya seperti itu. Karena saya sudah punya kompas kehidupan. Saya sudah punya kompas spiritual saya. Orang lain mempengaruhi saya sudah tidak bisa, Bapak Ibu. Karena saya sudah punya kompas. Spiritual saya begini. Pengalaman saya begini. Mau ada dogma apapun dari sana kanan kiri, saya nggak masuk ke saya. Saya termasuk orang yang tidak pernah cium tangan Habib, Bapak Ibu. Tapi saya tidak benci Habib. Karena saya punya kompas spiritual. Manusia itu tergantung dirinya masing-masing dengan Tuhannya. Gitu. Contohnya seperti itu. Banyak, Habib juga teman saya banyak. Gitu. Contohnya begitu. Nah, itulah pentingnya kita harmoni. Nah, kalau Bapak Ibu, sehari-hari ini kan Ar-Rahman Ar-Rahim itu pasti. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim pasti. Alhamdulillahirabbil alamin itu pasti. Setiap hari baca Alhamdulillahirabbil alamin minimal 17 kali waktu sholat. Boleh-boleh boleh jadi kita sampai 50 kali loh satu hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu terkait dengan asma Allah yang bernama As-Syakur. Allah yang maha mensyukuri. Alhamdulillah kan bentuk syukur. Sudah 3 asma. Kita nuntut ilmu Al-Alim. Sudah 4 asma. Kita cari rezeki. Ada Al-Wahhab, ada Al-Fattah, ada Al-Razak, ada Al-Ghani, ada Al-Mughni. Sudah 9 asma. Kita mencintai anak-anak kita. Al-Wadud sudah 10 asma. Kita memaafkan kesalahan suami, istri, atau anak-anak kita, atau teman-teman kita. Al-Ghafar sudah 11 asma. Kita kuat. Kita kuat itu apa? Al-Aziz perkasa 12 asma. Kita hidup sehat. Al-Hayu 13 asma. Kita berpikir Al-Khalid 14 asma. Kita cerdas Ar-Rasyid 15 asma. Banyak setiap hari kita dengan asma. Yang jadi masalah manusia tidak menyadari dia bersama Tuhan. Kalau tidak menyadari ya termasuk kufur lah. Makanya kena Fabi ayyi ala irabikum matu kadziban pasti kena pasal itu nanti. Tapi kalau kita itu harmoni dengan asma, kita lepas Bapak. Nggak kena pasal Fabi ayyi. Bahasa saya Pak, pasal Fabi ayyi itu nanti di akhirat ditanya Tuhan. Jadi hakimnya itu Al-Qudus, gitu. Penuntut umumnya itu malaikat, gitu. Pembelanya para nabi dan para wali. Nah, itu sidangnya begitu, Bapak Ibu, di alam akhir tadi. Makanya kalau tidak kenal wali ya bahaya. Makanya harus kenal wali. Nanti nggak ada yang bela kacau nanti. Nah, minimal berselawat, minimal mendekat, gitu. Jadi nanti ada pembela.
dari Rasulullah dapat syafaat. Dapat syafaat itu salah satu bentuknya adalah pembelaan. Tapi semua orang yang terdakwa itu walaupun punya pembelaan, nek salahnya fatal ya tetap masuk penjara. Begitu pula nanti di hari akhir. Kalau fatal ya masuk neraka dulu. Lalu dapat remisi, dapat syafaat kalau di hari akhir. Kalau di dunia dapat remisi, potongan tahanan. Kalau di neraka potongan tahanan neraka, itu namanya syafaat. Bapak Ibu. Nanti suatu saat akan cerita saya, dunia alam gaib, dunia 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 itu, Bapak Ibu. Dunia surga, dunia alam neraka, dunia alam kubur, dunia alam langit. Insya Allah Gus paham itu semua. Dari sisi pengalaman saya tidak baca kitab kalau itu. Saya pengalaman pribadi. Tapi boleh Bapak Ibu bisa cari kitab-kitab itu bisa dari Ibnu Arabi, Futuhat Al-Makkiyah itu banyak menceritakan tentang alam langit. Insya Allah sama dengan pengalaman saya. Apa Ibnu Arabi itu banyak pengalaman langit. Ibnu Arabi itu dengan konsepnya wadatul wujud luar biasa beliau. Seorang wali yang sangat luar biasa. Tapi Imam Ghazali juga luar biasa. Gitu Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita mengharmonikan diri kita dengan Asmaul Husna sehingga apa? Sehingga kita punya kompas moral, punya kompas spiritual, dan punya kompas kehidupan, bisnis kita. Jadi kita punya kompas moral, kompas spiritual, kompas bisnis, kompas kehidupan. Kita punya itu enak, Bapak. Yakin itu, percaya sama saya. Nanti udah ketemu The Magic. Akhirnya karena Bekasi ini semangatnya luar biasa, saya putuskan tetap saya berangkat, walaupun tiga enggak apa-apa, saya tetap berangkat. Cuman sendiri. Yang penting nanti udah ketemu, oh ini tuh. Nah, ini mungkin nanti ada hikmahnya, barangkali bisa ketemu dengan teman-teman yang lain, nggak tahu. Juga ada peluang, boleh jadi nggak 2 hari, bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa 5 hari. Kita nggak tahu, kita lihat perkembangannya. Yang pasti 2 hari. Apa 3 hari yang pasti? Yang pasti 3 hari. Tapi berkembang sampai 5 hari boleh jadi. Itu Bapak Ibu pentingnya kita mengharmonikan tadi Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu bisa utak-atik. Ya, Bapak Ibu bisa utak-atik 99 Asmaul Husna itu dengan kehidupan. Kami bisa belajar. Oh iya, saya setiap hari berpikir berarti berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Khalaq yang menciptakan. Berhubungan dengan nama Allah yang apa namanya Maha Pandai Ar-Rasyid. Berhubungan dengan tiap hari saya mencari rezeki. Berhubungan dengan Allah yang bernama Ar-Razzaq. Oh iya, saya belum pernah mengucapkan terima kasih kepada Allah yang bernama Ar-Razzaq. Ya Allah, ya Ar-Razzaq, saya terima kasih ya Razzaq, Engkau berikan aku rezeki. Mungkin selama ini kita nggak pernah ngomong gitu. Ah, mulai setelah ketemu Gus Salam, kalau kita punya kompas moral, seharusnya ngomong. Thank you ya Allah. Ya Razzaq, kau berikan aku rezeki. Rezeki dalam konteks harta. Rezeki dalam konteks harta. Sehat rezeki oke, tapi sehat itu tidak berhubungan dengan Al-Razak. Sehat itu berhubungan dengan Al-Hayyu. Gitu. Nah, karena saya rezeki dalam tanda kutip harta di sini. Harta itu ya sandang pangan. Ya, sandang ya pangan. Itu. Itu yang mengurusi Allah yang bernama Ar-Razak. Kalau sehat yang mengurusi Allah yang bernama Al-Hayyu. Kalau kuat, Bapak Ibu kuat, sehat, kuat itu yang mengurusi Allah yang bernama Al-Aziz. Kita pandai. Berarti yang memberikan kepandaian kita adalah Allah yang bernama Ar-Razzaq. Kita pandai, kita cerdas, IQ di atas rata-rata, berarti kita diberikan oleh Allah, dianugerahi dari Allah yang bernama Ar-Rasyid, Allah yang Maha Pandai. Tiap hari kita minta cinta, cinta terhadap istri, cinta terhadap suami, cinta orang tua, cinta anak. Ternyata berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Wadud, Allah yang Maha Mencintai.
Kalau kita ingat terus seperti ini, automatically surga, Bapak Ibu. Sudah jaminan. Karena kita masuk orang-orang yang bersyukur. Kita bisa sholat, oh berhubungan dengan Allah yang bernama As-Salam, Allah yang menyelamatkan. Kita bisa zikir, kita bisa ngaji, berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Yaqin. Semua gerak kita itu berhubungan dengan Asmaul Husna. Kita bisa lemah lembut, berhubungan dengan Allah yang bernama Al-Latif. Sudahkah kita bersyukur dengan Allah yang bernama Al-Latif? Sehingga kita bisa lembut, tidak sekeras batu. Kalau belum, ya kufur kita Bapak Ibu. Karena manusia itu makomnya naik turun. Makom itu kedudukan. Kalau di pemerintahan ada menteri, ada dirjen, ada kepala kantor, ada staf, ada bendahara, itu kedudukan. Kedudukan manusia di hadapan Allah sebagai umat Islam wajib tahu kalau saya bilang. Kalau tidak tahu, naudzubillah min dzalik. Kedudukannya aja nggak tahu kok minta surga. Nggak ketemu logika, sainsnya nggak ketemu. Kedudukannya itu hamba Allah, bagus. Apa hak dan kewajiban hamba Allah? Rasanya ini. Apa kewajiban hamba Allah? Ada lagi munafikullah, yang paling rendah itu kafirullah, paling rendah. Fasikullah, munafikullah. Ya. Terus hamba Allah, baru paling tinggi itu Rasulullah. Itu paling tinggi, Rasulullah itu pangkat makom yang tertinggi. Nah, kita harus tahu. Nah, satu langkah kita, jangan terjebak kepada kufur. Oh, saya nggak kufur, Gus, kata siapa? Kalau saya tanya satu-satu, kena kufur semua, Bapak Ibu. Saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak berterima kasih kepada Allah atas nama cinta dengan Allah yang bernama Al-Wadud? Tidak pernah. Yang memberikan cinta di kalbu kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai suami istri kita, itu Allah yang bernama Al-Wadud. Tapi sudahkah kita bersyukur pada Allah yang bernama Al-Wadud? Nah, bagaimana caranya bersyukur itu? Ya selepas sholat, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Wadud, terima kasih atas anugerah cinta ini. Sehingga hamba memiliki cinta. Cinta kepadamu, cinta kepada Rasul, cinta kepada para wali, cinta kepada guru, cinta kepada orang tua, cinta terhadap anak, suami atau istri, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap masyarakat, dan cinta terhadap umat. Itu anugerah dan karunia yang luar biasa yang selama ini sering kita lupakan karena kita tidak punya kompas spiritual. Mungkin Bapak Ibu bahasa kompas spiritual baru dengar kali ya. Tapi enak dipahami. Kompas spiritual saya yakin langsung paham Bapak Ibu. Kompas moral. Makanya banyak orang yang ibadah. Tapi hatinya penuh kebencian. Karena dia tidak punya kompas moral. Banyak yang pandai mengaji. Tapi mulutnya kotor. Karena dia tidak punya kompas moral. Bagaimana kita itu? Makanya butuh pengetahuan, butuh ilmu, butuh pembimbing, butuh guru Bapak Ibu. Saya workshop itu hanya sekedar pembuka Bapak Ibu. 2 hari nggak cukup dan jenengan paham. Maka akan ada bimbingan-bimbingan dan bimbingan. Workshop itu hanya sekedar mengkobiltukan. Selanjutnya kita akan banyak bimbingan. Ya minimal karena sekarang sudah zaman teknologi ya kita bisa lah pakai Zoom, pakai Google Meet seluruh Indonesia gampang.
Kalau kita sudah punya kompas spiritual, kita tidak akan pernah bingung dalam hidup ini. Saya pun pernah mengalami badai kehidupan yang dahsyat. Orang lihat saya itu kena badai. Tapi bagi saya hanya kena gelombang kecil. Biasa saja. Saya tetap berkarya. Tambah sehat, tambah seger. Karena saya sudah mengetahui, oh takdir saya nanti begini. Akan mengalami ini kalau nggak bisa ini. Akan mengalami ini kalau nggak bisa itu. Karena kompas kehidupan saya sudah saya dapatkan. Kompas moral pun sudah saya punya, Bapak. Kalau saya nyuri maka jiwa saya akan bisa dibabi, apa jadi buaya. Kalau mati nanti disiksa oleh buaya, ya saya tidak mau. Kalau saya korupsi, kalau misalnya nipu, nilep, saya tidak mau. Karena kalau diteruskan, kalau nggak bertobat, nggak bersih jiwanya, maka jiwanya jadi monyet. Disiksa sama monyet di alam kubur. Monyet satu aja saya takut, apalagi monyet 1000. Itu kompas moral. Gitu loh. Pentingnya mengharmonikan kehidupan. Kompas moral, kompas spiritual, dan kompas kehidupan, kompas bisnis. Kompas bisnis ya 8 jalur rezeki itu. Kalau apa siapa yang 7 kunci rezeki itu? Ipo ya? Tuh. Ya, Ibu. Nah, saya tidak. Saya penelitian saya 8 jalur rezeki. Tapi masing-masing. Is oke semua baik-baik saja. Nggak ada masalah. Tidak untuk dikomparasi. Karena pengalamannya masing-masing. Nonton Bapak Ibu dari saya. Makanya workshop besok itu sangat amat luar biasa. Walaupun hanya 3 orang itu ternyata akan menjadi orang yang luar biasa ke depannya. Dan semoga bisa lebih dari 3 orang. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Memang Gus Alam masih menata, masih bikin company profile, tiap hari masih bikin YouTube, mengembangkan. Setelah itu nanti selesai menata dari medianya, baru saya akan bentuk apa namanya koneksitas. Nanti kerjasama dengan lembaga apa pasti akan ada Bapak Ibu. Terutama di lembaga pendidikan, mungkin gitu. Ya tentu akan ada itu kaitannya. Kompas-kompas itu sudah saya siapkan semua. Nah, Bapak Ibu yang pertama ini angkatan-angkatan 1, 2, 3 punya peluang untuk ikut siar, ikut ikut apa namanya dakwah ke seluruh penjuru dimanapun Bapak Ibu punya lingkungan bisa bermanfaat. Apalagi keilmuannya adalah lahir batin, harmoni kehidupan dan harmoni spiritual. Enten Bapak Ibu. Enggak boleh kita diskusi. Kalau saya terus ngomong nanti tidak seru nanti. Silakan. oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun sangat, Gus. Terima kasih. Ya, Awali oleh Gus Salam, kita sudah mendapatkan pencerahan ini tentang pertama tentang kompas kehidupan, kompas moral, kompas spiritual, dan kompas bisnis. Yang saya yakin 4 kompas ini nanti akan kita dapati di 2 hari di saat workshop. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekilas tadi mungkin untuk yang baru saja bergabung, izinkan saya menyapa dulu. Ini ada undangannya Bu Suti Jayus ya, ada Bu Sulis Setiawati dari Jawa Timur, masih menyimak ya Bu. Ada Bu Sulastri, ada Pak Warsito, ada Bu Andi Harnila, dan Pak Dudi. Selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Ya, eh, karena memang baru bergabung, mungkin tadi masih punya apa ya, punya banyak pertanyaan gitu ya, terutama dengan tema kita malam hari ini, yaitu ngobrol santai bersama Gus Salam.
harmoni Asmaul Husna dengan perjalanan kehidupan. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh beliau tentang perjalanan kehidupan kita, semua pasti mengalami badai, pasti mengalami masalah gitu ya. Lalu apa hubungannya Asmaul Husna itu dengan kehidupan kita, dengan masalah hidup kita, dengan masa depan kita? Nah, mohon izin, Gus, kini karena ada yang baru, untuk teman-teman yang baru bisa mengetahui asma apa yang lebih melekat, lebih lebih dominan yang ada di dalam dirinya. Mungkin bisa kita ada gamenya Bapak Ibu sekalian, kita ada simulasinya. Mungkin ini bisa sedikit nanti satu dua asma gitu, setiap orang bisa mengetahui apa yang ada di dalam dirinya, asma apa yang ada melekat dalam dirinya. Silakan yang belum atau yang ingin mengetahui asma apa saja yang lebih dominan di dalam dirinya. Kita ada semacam game atau simulasi. Pak Iwan mungkin bisa di ininya. Jadi Ya, Bapak Ibu saya nanti aja, tinggal, Kang Bejo. nggih? Ya, saya Ya. aja yang share. Oh, nggih. Siap. Bapak Ibu nanti tinggal memilih, ada kotak-kotak warna-warni ya. Syaratnya untuk memilih ya sebaiknya berdoa dulu, lalu pilih angka tersebut. Nanti akan dijelaskan oleh beliau Gus Salam, asma apa yang ada di dalam diri kita. Kalau Bu Anita, Bu Esti sudah gitu ya, ternyata benar. Bu Suti juga sampun nggih? Kula dereng, Pak. Oh, dereng. Dereng Monggo rasane. Ibu. Dari Bu Suti Jayus juga boleh. Satu, dua asma. Dua apa Nomor satu? berapa Ibu? Nomor berapa Bu Suti Jayus? Ini asal milih saja ya. Ya, boleh pakai ini Ibu, apa? Pakai feeling Ibu atau terserah. Ya. 9 sama 18. 9 dan 18 ya. Baik. Ini sudah dipilih oleh Bu Suti Jayus. Kotak asma nomor 9 dan 18, Gus. Ya, boleh. Kang Bejo coba jawab, Kang Bejo. Pripun, Gus? 9. Ya. Mentor yang jawab, mentor. Nomor 9. Oke. Bentar. Oke. Yang lain bantu 9 apa? Bentar, Gus. Aljabar, Nomor 9 itu Aljabar, Maha Perkasa, Maha Perkasa. Sama 18. 18 Al-Fatah. Jawabannya aja itu, Kang. Monggo, Kang Bejo. Silakan. Ini Mas Firman boleh bantu. Al-Jabar. Hilang. Maha Jabar. Gagah. Memaksa. Al-Jabar, Maha Maha Gagah, Maha Memaksa. Mohon izin, Gus. Ya, Bu nanti tak Siti. sempurnakan jawabannya. Jadi Bu Siti tadi terhubung dengan Asma Al-Jabar. Al-Jabar itu Maha Gagah, Maha Pemaksa. Eh, ini dari Bu Suti, suka tidak suka, memang pertama punya jiwa yang apa kuat untuk mewujudkan sesuatu keinginan. Jadi kalau punya kemauan, punya keinginan, Bu Suti itu harus tercapai. Itu dari sisi positifnya. Bu Suti lebih kekeh, lebih apa namanya, lebih bersemangat atau untuk mewujudkannya.
Itu dari yang pertama. Tapi dari sisi yang negatifnya, Bu Suti suka juga memaksa orang gitu ya. Walaupun memaksa ini ada positif dan negatif. Memaksa mungkin Bu Suti punya pemahaman menurut Bu Suti baik nih, orang harus harus gitu. Harus juga sama dengan pemahaman saya. Itu juga dari sisi aljabar cahaya jabarnya tadi yang dalam diri Bu Suti. Kira-kira dari situ ada kesamaan, Bu? Betul. Betul. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Iya. Nah, itu Iya, ya betul suka sekali. nggak suka karena memang itu ada energi Asma Aljabar itu ada di dalam Bu Suti tadi. Satu mungkin yang perlu diingat bahwa kalau Bu Suti sudah bisa memaksa orang tadi yang kurang baik menjadi baik gitu ya. Nah, ini Iya, harus disadari bahwa itu bukan karena Bu Suti, ini karena asma Allah yang ada di dalam diri Bu Suti. Kembali bersyukur gitu. Yang pertama kali harus disyukuri. Wah, saya punya kesifatan asma Allah Al-Jabar yang bisa memaksa orang, bisa meyakinkan orang gitu ya. Nah, ini kelebihan dari sisi Bu Suti. Jadi itu harus pertama disyukuri bahwa ini adalah karena Allah, bukan karena saya gitu. Nah, itu. Yang kedua tadi 18 jelas. 18 itu Al-Fatah. Al-Fatah, pembuka rahmat. Nah, Bu Suti ini mohon maaf ya Bu, orangnya sebenarnya lebih senang membantu banyak orang, memudahkan urusan orang, lebih senang pokoknya membuat orang nggak pengen susah, ngeliat orang susah tuh pengennya bantu gitu. Gitu ya Bu Betul, ya. Pak. Iya, betul sekali. Enggak itu. Pokoknya itu, iya betul sekali. Ya, Pak. tadi itu dari sisi itu positifnya gitu ya Bu ya. Cuman perlu diingat juga bahwa tadi yang Ibu bantu orang itu terus urusannya terselesaikan, urusannya terus mudah. Kembali kita ingatkan bahwa itu bukan karena diri kita, itu karena ada kesifatan Allah yang ada dalam diri kita. Semua karena Allah. Nah, itu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita sadari dulu. Gitu. Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan, Gus. Oke, bagus. Boleh Mentor. satu lagi, Pak. Pak, boleh satu lagi, tanggung banget. Dua dulu cukup. Nanti yang satu besok ketemu saya di Jakarta. Oh, Jadi memaksanya udah keluar ini. sudah keluar mama maksudnya ini. Baik, Bu Suti, saya akan tambahi penjelasannya dari Kang Bejo tadi. Tadi panjenengan ngambil aljabar. Jabar ini memiliki karakter yang sangat kuat. Ya, salah satunya menegakkan keadilan. Nah, menegakkan keadilan dan kebenaran. Berarti ibu itu punya semangat tentang kebenaran dan keadilan. Ininya tidak suka yang tidak adil, tidak suka yang tidak benar. Bagaimana hidup itu menjadi benar dan menjadi adil. Nah, setelah kita tahu di dalam diri kita ternyata kita ada zat atau nur ilahi yang terhubung dengan nur insan kita, Al-Jabar tadi. Nah, bagaimana jabar kita, bagaimana memaksa kita, bagaimana dalam kita menegakkan kebenaran, bagaimana dalam kita menegakkan keadilan itu terhubung dengan Tuhan langsung. Artinya mendapatkan dukungan dari Tuhan, mendapatkan restu dari Tuhan, mendapatkan restu dari langit. Intinya di sana. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak kesombongan. Supaya kita tidak terjebak kepada egosentris. Banyak orang menegakkan keadilan dan kebenaran, tapi dia terjebak kepada egosentris. Begitu apa harapannya tidak tercapai, maka dia menyalahkan keadaan orang lain. Dia bahkan bisa kecewa atau dendam sama orang lain.
Nah ini bahayanya begitu. Jadi memang semua itu pedang bermata dua. Jabar ini kalau kita gunakan dari sisi positif dan terhubung dengan Allah Al-Jabar, maka segala keinginan ibu insya Allah akan mudah tercapai. Kadang kita memaksakan sesuatu tapi tidak tercapai. Karena dia tidak direstui sama Allah yang bernama Al-Jabar. Padahal kita sudah punya energi itu. Tapi kok nggak berhasil? Karena terjadi hijab atau disconnect kalau bahasa internet. Tapi kalau bahasa spiritual namanya hijab. Nah, bagaimana hijab ini terbuka? Ibu harus datang ketemu saya di Jakarta atau di Bekasi. Iya, Pak. Ibu harus datang. Supaya terbuka hijab. Tak kasih tahu nanti. Gini tuh caranya terbuka hijab. Sehingga dalam ibu memaksakan sesuatu, dalam ibu memiliki keinginan sesuatu itu mudah terkabul daripada tidaknya. Kan begitu. Itu dari sisi Al-Jabar. Ya. Terus ibu memiliki sikap karakter yang tegas. Dan pendirian ibu kuat. Tidak tergoyahkan. Ini juga pedang bermata dua. Ketegasan, kekuatan pendirian tadi, kalau sampai salah kaprah juga menjadi ego. Menjadi arogansi. Maka setan yang masuk. Tapi kalau ketegasan karena kebenaran yang datang dari Allah Al-Jabar tadi, maka ketegasan tadi justru menjadikan cahaya, tidak menjadikan iblis. Karena sudah terhubung. Jadi pendirian ibu kuat. Terus oke, manusia butuh pendirian yang kuat. Karena dengan pendirian yang kuat, itu indikator dia punya akidah yang kuat. Nah, bagaimana akidah akhlak ini tadi? Komponen akidah ada 3, salah satunya asma wa sifat. Asma wa sifat melalui asma husna tadi bisa terrefleksikan dalam kehidupan kita. Begitu ibu komando, saya mau ini, teman-teman ibu atau anak buah ibu banyak yes-nya dan no-nya daripada no-nya. Kalau itu sudah terhubung langsung sama Al-Jabar. Maka tidak ada yang nolak. Dia bisa menerima. Karena Allah juga yang menggerakkan yang dikomando oleh ibu. Begitu ya. Itu contohnya. Terus membangun ketahanan diri. Jadi Al-Jabar itu bisa membangun ketahanan. Tidak mudah rapuh dan tidak mudah putus asa. Nah, tidak mudah rapuh dan tidak mudah putus asa ini ternyata bukan kemampuan kita. Kemampuan Tuhan yang dititipkan di dalam kalbu kita. Yaitu namanya Nur Insan tadi. Nur apa, Gus? Ya Nur Al-Jabar tadi. Ibu terhubung dengan Allah sama Al-Jabar tadi kan ada signal 1, signal 2, signal 3, signal 4, signal 5 kalau HP. Gitu kan? Kalau penuh, signalnya full, maksimal. Kalau terhubung langsung sama Al-Jabar penuh, maka signalnya penuh. Maka akan gampang dalam menjalani kehidupan. Dalam mencapai suatu tujuan akan mudah. Kalau signalnya penuh. Yang jadi masalah kadang signal itu hilang. Tidak ada signal. Tidak terhubung sama Tuhan. Nah, makanya nanti begitu di dalam workshop ada kunci-kunci. Supaya terhubung begini, kalau begitu akan disconnect, kalau begini akan connect. Nah, saya akan kasih tahu. On-off-nya di mana? On-off-nya di mana? Jangan-jangan tidak saya buka di online, Bapak Ibu. Tidak. Ya, karena memang itu harus offline. Jadi memang tidak di online saya buka. On-off itu bagaimana? Terus, apa? Al-Fatah. Memberikan perlindungan dan pertolongan. Ibu memiliki kekuatan itu untuk melindungi dan nolong orang lain sangat tinggi. Nah, melindungi dan menolong orang lain ini juga pedang bermata dua. Bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Kalau kita sombong, ria karena menolong dan melindungi orang lain, akan menjadi ahlul nar. Tapi kalau kita sadar bahwa kita menolong orang lain, melindungi orang lain, karena Allah yang bernama Al-Jabar, yang tadi terhubung dengan ibu,
maka ibu menjadi ahlul jannah, penghuni surga. Semua pedang bermata dua. Nah, selama ini yang ibu melindungi orang lain, melindungi keluarga, melindungi teman, melindungi siapa saja, ya enggak, itulah melindungi lah bahasa saya, baik itu keluarga orang lain atau teman, tinggal hatinya bagaimana. Apa karena Allah yang bernama Al-Jabbar atau karena egonya? Kalau karena ego akan menjadi negatif, kalau karena Allah yang bernama Al-Jabbar menjadi positif. Maka tak kala ibu nanti mati, di alam kubur akan ditolong sama Allah karena ibu nolong orang lain. Akan dilindungi sama Allah karena ibu melindungi orang lain. Melindungi tadi sadar karena Allah yang bernama Al-Jabbar. Ibu menyadari Allah, aku melindungi Fulan bin Fulan, aku melindungi saudaraku, aku melindungi keluargaku karena engkau yang bernama Al-Jabbar. Ibu sadar itu. Maka begitu ibu meninggal, ibu pun akan dilindungi dan ditolong sama Allah yang bernama Al-Jabbar. Keren nggak? Keren nggak? Kita udah tahu kompas spiritual ini masuk ke kompas spiritual. Gitu ya. Nanti dalam sikap melindungi tadi dan menolong orang lain jangan sampai terjebak ria. Kuncinya itu. Gitu. Agar kita juga dilindungi dan ditolong sama Allah di alam kubur maupun di alam padang mahsyar. Dan ibu dalam konteks ritme minta tolong kepada Allah juga kuat. Sering berdoa. Dalam berdoa ibu sangat khusyuk sekali. Totalitas dalam berdoanya. Itu bagus. Nanti tak ajari teknik doa. Bagaimana cara doa? Itu dipastikan dulu. Gitu. Supaya waktu doa, kita menemukan getaran energi yang kuat di dalam diri kita. Setelah sini ada Coach Heru. Ya. Beliau dulu belajar vibrasi. Mahal vibrasi itu katanya berapa juta, mana Coach Heru mana ini. Berapa itu belajar vibrasi itu berapa juta? Itu? 2 kelas itu 3,5 sama 2,5 terus 2 tahap. 6 juta. J 6 juta. Dan enggak ngefek. Kuat mana dengan vibrasinya Asmaul Husna? Oh, beda jauh Gus. Beda jauh. Hanya sekarang saya sudah nggak belajar lagi itu, saya menekuni yang ilmu Asmaul Husna itu lebih lebih dalam, lebih kuat gitu Gus. Vibrasinya lebih kuat asma ya. J Gus. Ya. J Gus. Di luar sana Bapak Ibu hanya melatih vibrasi saja. Coach Heru ini sampai 6 juta. Di sini global kita. Di Kompas Spiritual itu termasuk vibrasi saya latih Bapak Ibu. Saya kasih tekniknya. Dan tekniknya sederhana kok. Kalau sudah tahu tuh enak kok. Yang nggak enak itu belum tahu. Tuh. Nah, kalau sudah tahu enak. Oh gini tuh tekniknya. Dan kalau dipraktekkan all out itu. Kalau dipraktekkan benar Bapak Ibu. Tahu-tahu Bapak Ibu akan mendengar aroma wangi di. Wangi itu jangan takut tuh ada hantu, ada jin, enggak. Wangi itu energi kita yang terhubung dengan Tuhan. Makanya di surga itu semua wangi. Di surga itu udaranya wangi, Bapak Ibu. Keinget kita ini loh wangi. Kalau di dunia yang sering didengarkan, itu, Rasulullah tuh keringetnya wangi, Bapak Ibu. Kalau saya nggak, saya mengatakan keringet saya wangi, tapi tanya santri saya. Yang udah pernah cium keringet saya. Yang udah pernah membuktikan itu Mas Firman ya. Mas Firman gimana Mas Firman? Pernah ya waktu dulu ya? Di mana itu lupa saya. Terus pernah terus waktu di Masjid Zayed juga pernah. Kemudian di waktu kita ada acara di ziarah itu juga pernah. Ya, cium tangan saya ya, wangi ya. Iya, wangi, Gus. Wangi apa waktu itu? Wangi bunga kenanga pernah, bunga mawar melati pernah, kemudian bunga apa itu yang
Nah, namanya itu Cempaka Mulya. Cempaka Mulya pernah. Nggih. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa keringat sampai wangi? Karena totalitas terhubung Bapak Ibu. Vibrasinya kuat banget. Volumenya 10 gitu. Kalau maksimal 10, volumenya koneksitasnya 10 volume. Kalau kita punya sampai keringat kita wangi, waduh, keyakinan kita masuk surga tambah kuat Bapak Ibu. Keyakinan kita masuk surga tambah kuat. Itu. Banyak kok yang ahli-ahli spiritual itu sebenarnya bisa nembus mestinya, tapi nggak tahu yang lain. Tapi saya punya guru juga sama. Nah, saya dulu tanya sama guru saya, kok iso yang? Ya, gampang. Gampangnya piye? Gampangnya gimana? Yang penting kalbumu bersih. Oh siap, nah itu siap. Ilmunya saya bilang. Supaya bersih bagaimana? Petanya gimana? Akhirnya saya diajari. Jadi kalau Bapak Ibu sholat, ngaji, zikir, atau ada mencium aroma wangi, jangan takut. Opini yang dibangun orang luar itu jin. Tapi kalau dari saya itu bukan jin. Itu adalah energi kita yang terhubung dengan Allah. Secara kasat mata. Jadi kalau orang nggak bisa ngelihat, ya gampang nuduh, oh jin. Ada yang lari. Gimana kalau lari? Di surga itu nggak ada toilet. Terus gimana Gus makan kita BAB-nya gimana? Nggak jadi kotoran, jadi keringet Bapak Ibu. Dan keringetnya itu wangi. Itu enak ya. Makan enak, keringetnya wangi, nggak usah pakai parfum. Surga itu enak. Dan itu bukan dogmatis, saya buktikan dalam kehidupan. Saya mencoba. Saya dulu kan orangnya saintis Bapak Ibu. Spiritual saintis. Makanya bagaimana menghubungkan saintis dan spiritual. Harmoni. Maka ketemulah konsep harmoni Asmaul Husna dengan kompas moral, kompas spiritual, kompas kehidupan, bahkan kompas bisnis. Gitu. Percaya sama saya, silahkan pegang mulut saya, omongan saya. Satu saat kita akan jual 15 juta Bapak Ibu. Workshop sama saya. Ini yang pertama. Yang namanya pertama yang murah meriah dulu. Terus, walaupun besok belum ada profit, saya nggak ada masalah. Yang penting saya sudah janji, saya komit, saya akan datang. Yang penting tercover biaya transportasi dan hotel dan makan itu selesai saya. Tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tercerahkan, mendapatkan hidayah, dapat anugerah dari Allah. Soal nanti bisa berkembang ya Alhamdulillah. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Bagi saya enggak ada masalah. Karena itu semua takdir ilahi. Tapi saya melihat semangat Bu Anita, Bu Esti itu luar biasa. Semoga bisa ikut mengibarkan bendera AHQ, bisa di barisan benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Robil Alamin. Tuh, itu Bapak Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Suti ya. Terus ini dari sisi eh, apa namanya dari sisi karakter tadi Bu ya dalam kehidupan Ibu Suti. Nah, secara eksternal Ibu tuh tangguh, ya, tangguh orangnya tangguh, kuat, gitu. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menjalankan misinya. Lumayan, dampak positif, memiliki mental yang kuat dan pemberani. Bu Suti itu pemberani. Jadi pemberaninya Bu Suti itu dari mana? Dari nur ilahi yang bernama Al-Jabbar. Nah, ini jati diri Ibu. Baru satu asma jati dirimu. Kenapa saya pemberani? Kata Ibu Suti. Kenapa ada wanita lain tidak pemberani? Oh, tanya jati diri saya itu sebagai pemberani datang dari Allah yang bernama Al-Jabbar, kan gitu. Itu maksud saya. Dan selalu menemukan solusi kalau ada masalah-masalah. Kreativitas berpikirnya bagus. Oh, solusinya A, B, C, D. Is oke, bagus. Tanpa negatifnya egois, tidak mau
menghormati pendapat orang lain atau keputusan orang lain, tidak suka bekerja sama dengan orang lain, memiliki sifat kejam dan agresif dalam menyikapi segala sesuatu. Itu dampak negatif. Nah, semoga komponen-komponen ini diminimais sama Ibu. Tidak tidak kejam, tidak egois gitu itu, meminimais. Itu dampak negatif karena semua ada dampak positif dan dampak negatif. Pedang bermata dua. Ada orang yang itu suka maksa tapi negatif ada. Gitu. Contohnya gitu ya. Terus suka sekali memaksa segala keinginannya kepada orang lain, menimbulkan tekanan mental dan stres bagi orang lain. Kadang orang lain tuh sama Ibu stres. Suami, suami. Oh, suami yang stres. Yang stres ngadepin saya. Ajak suaminya besok Bu ketemu saya Bu, biar tambah seru nanti. Insya Allah ya. Pekerjaan yang cocok, pekerjaan yang cocok manajer proyek, manajer segala manajer tim menjadi leader, pelatih atau coach, eksekutif bisnis, pemimpin, penegak hukum, sales manager. Jadi pimpinan lah. Ibu tuh cocok jadi pimpinan, jadi leader cocok. Kalau saya punya perusahaan, ibu kerja di tempat saya ibu saya tempatkan minimal di manajer. Nggak mau di staf biasa, karena ibu punya bakat memimpin. Jadi Asmaul Husna ini bisa untuk bisa untuk menempatkan karyawan Bu di perusahaan. Jadi apa namanya psikologis Islamnya juga ada, psikologi Islamnya juga masuk di sini. Karena kalau ada yang pernah tanya, Gus, psikologi umum dengan psikologi Islam kuat mana? Ya kuat Islam. Psikologi umum tidak bisa menjawab Tuhan, dia hanya menjawab perilaku manusia. Psikologi Islam mampu menjawab alam semesta dan perilaku semua alam semesta. Gelangan kan di S2 PA itu kan ada psikologi. S1 juga ada psikologi Islam sudah ada. Yang jurusan PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, itu cocoknya di sana Ibu ya. Ini kalau dari sisi Jabar. Sementara kalau dari sisi Al-Fatah, Al-Fatah itu cahayanya hijau. Jabar tadi cahayanya hitam. Ibu suka sekali dengan warna hitam. Betul, betul, betul. Ini terpaksa ini pakai ini karena bos nanti teman-teman lihat Bunda Suti kok lihat hitam terus, makanya saya coba ini warna emas. Sampai ke mau tahu makanan yang mau saya tebak makanan apa itu saya tahu Ibu. Suka Ibu makanannya apa itu saya tahu. Sampai hobinya apa itu kebaca Bu kalau dari sini. Jadi itu peta kehidupan. Baik, kita sekarang langsung ke Al-Fatah. Warnanya hijau, ya, jadi warna hijau, jadi cahayanya warna hijau. Kalau Al-Jabar cahayanya warna hitam. Fatah artinya pembuka pintu rahmat. Artinya ibu kalau berdoa kepada Allah itu sebenarnya kuat dan mudah terhubung. Sebut aja langsung Allah, Ya Rahman, Ya Fattah. Ya Rahman, Ya Fattah. Terus ibu doa apa? Jangan lupa Fattahnya tadi. Karena ada hubungan ibu dengan Allah yang bernama Al-Fattah. Contohnya begitu Ibu. Nah ini satu asma itu kitabnya ada yang 14 halaman, ada yang 10 halaman, ada yang 12 halaman. Kalau Fattah ini 8 halaman. Kalau Jabar tadi berapa ya? Jabar tadi ada 12 halaman. Jadi nanti kalau misalnya Ibu ikut workshop, ini kitab kehidupan Ibu ini saya kasihkan. Jadi Ibu punya panduan. Oh ini loh kitab kehidupan saya. Oh ternyata kelebihan saya di sini, kekurangan saya di sini. Ternyata saya harus begini tuh, di situ ada itu. Di kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini tidak saya cetak jadi buku, Ibu.
Saya sifatnya soft copy, nanti orang tuh ngambil apa baru saya kasih sesuai dengan yang diambil. Karena setiap manusia peta apa kompas kehidupannya beda-beda. Nonton ya Bu Suti ya, salah ketemu ya Bu ya di Jakarta hari Kamis ya. Kamis Jumat Baik, tadi Bu Anita ya. Kamis dan Jumat, guys. Kamis dan Jumat siap. Oke. Jadi kita berangkat mungkin saya berangkat Rabu pagi kali ya sampai sana sore ya. Oke. 8 jam tadi tak lihat keretanya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau nanya-nanya boleh, monggo saya tak minum dulu. Baik, terima kasih, Gus. Pak Sutresno, Gus. Ya, Pak Sutresno tadi Pak sudah Sutresno. atas Oh nama ya, Pak Sutresno. berikutnya Pak Sutrisno ingin bertanya, Gus. Boleh, boleh, Monggo boleh. Pak Sutrisno. Boleh, boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi baru disampaikan Bu Suti Jayus itu 2 asma, ya itu baru 2 asma ya Bu. Kalau mau lengkap nanti 9 asma ada di workshop. Nah, itu akan dijelaskan lebih jelas, bahkan setiap asma mendapatkan kitabnya. Kompas Silakan Pak kehidupan. Sutrisno. Kitabnya tak namakan Kompas Kehidupan. Kitab untuk kehidupan, untuk kompas kehidupan itu. Pak Sutrisno masih menyimak? Pak Sutresno istri nama Bu Murni. Jadi pakai handphone Bu Murni. Oh, Silakan, pakai handphonenya Bu Boleh, Murni. silakan. Silakan pilih nomor berapa. Nomor 77 dan 99. 77. Sudah tulis 99. 77 itu tar. Bu Tulis ya, bukan Bu Murni, Bu Tulis itu. Yang dari Jawa Timur itu, teman dari Jawa Timur. Sudah tulis yang 77 ya. Sudah sulis ya. Betul. 77 itu Al-Wali. Allah yang maha memerintah. Jadi ini Bu Sulis atau Bu Murni nih? Bu Murni. Bu Murni ya? Ya 77. Oke, Bu Murni. Panjenengan ngambil 77 asma Allah yang bernama Al-Wali. Cahaya nurnya berwarna merah marun. Ibu Sulis, Pak. Ibu Oh, Ibu Sulis, Bukan Sulis. Bu Murni. Ibu Sulis Ya, Bu Setiawati. Sulis. Ya, Bu Sulis Setiawati 77 dan 99. Baik, Bu Sulis. Mana Bu Sulis ya? Raketoi. Bu Sulis Ayo, dari Jawa Timur. Dengar nggak ya Bu Sulis? Tolong dijawab dulu biar saya ngomongnya nggak sia-sia. Nanti kalau nggak denger lah percuma aku ngomong. Halo, Bu Sulis. Ada Bu Tri juga tuh mungkin yang udah milih Bu. Gus. Kalau Bu Sutrinya lagi. Bu Sulastri. Enggak, tadi Bu Sulis kata Bu Suti tadi mana ya? Yang sudah milih tapi saya kepengen dengar suaranya berarti masih on gitu. Kalau nggak dengar takutnya udah tidur lah. Saya ngomong sama patung kalau tidur nanti. Bu Sulis masih menyimak, Bu Sulis? Kalau nggak nyimak kita tunda dulu, ganti yang lain. Oke. Ya. Bu Oke, Sulis nanti nanti kalau tunggu udah dulu nyimak, ya. sudah on, tak jawab. Oh, nyimak, Gus. Nyimak, mana? Bisa dengar Suaramu suaranya, Bu mana, Sulis? Bu? Saya nyimak, Gus. Aduh.
Sulis Setiawati nyimak ya. Ya wes ana tulisane, isin mungkin suarane. Ora apa-apa.